Islam macam begitu. Ah, kamu bukan Islam, isi alam kali. Sama dengan kebo. Kebo itu kan isi alam juga. Kalau sekedar hanya untuk makan, pipis, buang air besar, ya sama kamu dengan kebo. Nah, jadi merendahkan orang itu, menjatuhkan orang kayak begitu itu, cukup 2 jam saya mengubah orang dari nggak mengenal Islam sampai dia berubah. Di dalam Quran ada kalimat Islam, al-Islam, ada kalimat silmi, ada kalimat salam, itu berbeda. Kalau disebutkan Islam, biasanya menggunakan alif lam. Al-Islam itu agamanya. Kita lihat misalnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam, itu agamanya. Dan kalau disebutkan al-Islam itu agamanya. Dan semua sama, dari mulai Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, semua sama, agamanya Islam. Ya, tuntunannya disebut kan? As-silmi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, cuma agama Islam yang punya itu. Silahkan cek di agama lain apa yang dinilai sebagai agama. Silahkan cek. Tidak ada tuntunan yang hadir menyertai aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, kecuali dalam Islam. Ya. Ini menunjukkan bahwa agama ini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita ketahui bersama bagaimanakah sepak terjang dari seorang pendeta Abraham bin Moses yang selalu aktif dan makin agresif di channel YouTube-nya membahas tentang ajaran Islam, tetapi di situ justru Abraham bin Moses itu menampakkan kebodohannya, memamerkan kebodohannya. Sok-sokan membahas ajaran Islam padahal itu bukan agamanya lagi. Apakah si pendeta Abraham bin Moses tersebut tidak mampu move on dari Islam? Ataukah ada tujuan lain? Kalau menurut saya mungkin ada tujuan dari pendeta Abraham bin Moses tersebut, ya, mengobok-ngobok ajaran Islam, membahas, mengupas ajaran Islam, tetapi disalahpahami, disalahartikan dan dibuat framing yang justru menjelek-jelekkan Islam. Nah, itu tujuannya. Oke sahabat, dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan pendeta Abraham bin Moses ceramah lagi, ya, membahas ajaran Islam. Dikatakan di situ Islam atau umat Islam diibaratkan seperti binatang. Nah, ini sangat keterlaluan sekali Abraham bin Moses tersebut. Baiklah, tapi nanti akan kita tampilkan juga video jawaban dari Ustadz Adi Hidayat yang membungkam fitnahan dan tuduhan dari pendeta Abraham bin Moses tersebut. Baik sahabat, mari kita simak dulu videonya. Islam macam begitu. Ah, kamu bukan Islam, isi alam kali. Sama dengan kebo. Kebo itu kan isi alam juga. Kalau sekedar hanya untuk makan, pipis, buang air besar, ya sama kamu dengan kebo. Nah, jadi merendahkan orang itu, menjatuhkan orang kayak begitu itu, cukup 2 jam saya mengubah orang dari nggak mengenal Islam sampai dia berubah dengan materi ini. Nah sahabat, itulah tadi ceramah pendeta Abraham bin Moses di channel YouTube-nya, ya.
Itu yang tadi saya katakan di awal, sok-sokan membahas ajaran Islam, tetapi punya maksud dan tendensi yang lain untuk menjelek-jelekkan Islam, yang tujuannya memang untuk pemurtatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh pendeta Abraham bin Moses tersebut gagal total. Kenyataannya justru tidak menguntungkan kekristenan. Bahkan justru banyak sekali dari kalangan non-muslim yang akhirnya mencari tahu tentang Islam, dan akhirnya banyak yang berbondong-bondong menjadi mu'alaf, masuk Islam. Nah itulah ya, tadi dikatakan oleh Abraham bin Moses ya, menghina orang Islam dikatakan seperti kebo, seperti itu. Nah itulah bukti kebodohan dari Abraham bin Moses. Oke sahabat, langsung saja kita tampilkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat yang membahas tentang Islam adalah rahmatan lil alamin. Yang lain silakan bisa dihadirkan, sementara saya bacakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin? Ada yang mengartikan bahwa Islam merangkul semua agama dan menghormati pengikut semua agama. Baik, kalimat ini masih umum, masih perlu kita luruskan. Bapak Ibu sekalian, pertama, di dalam Quran ada kalimat Islam, al-Islam, ada kalimat silmi, ada kalimat salam. Itu berbeda. Kalau disebutkan Islam, biasanya menggunakan alif lam. Al-Islam itu agamanya. Kita lihat misalnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam, itu agamanya. Dan kalau disebutkan al-Islam itu agamanya, dan semua sama, dari mulai Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, semua sama, agamanya Islam. Ya, tidak ada yang beda. Baik. Kalau seseorang sudah masuk Islam, okay, maka kalimat yang berubah tadi menjadi amanu, diminta menunaikan semua tuntunan dalam Islam. Tuntunannya disebut dengan silmi. Ini yang dimaksud dengan syariat. As-silmi namanya. Ya. Maka diminta menunaikannya secara total. Ya, kita lihat misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, masuk Islam, maka silahkan praktekkan tuntunan keislaman secara total. Ya, tuntunannya disebut dengan as-silmi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cuma agama Islam yang punya itu. Silahkan cek di agama lain atau yang dinilai sebagai agama. Silahkan cek. Tidak ada tuntunan yang hadir menyertai aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, kecuali dalam Islam. Ya. Ini menunjukkan bahwa agama ini benar. Ya. Coba lihat, bangun tidur ada tuntunannya, ada doanya. Ya. Dari mulai duduk dulu, menghilangkan bekas kantuk, membaca doa bangun tidur, membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, ada semua. Pakai pakaian ada doanya. Ya. Masuk ke toilet bahkan ada doanya, makan ada doanya, duduk ada doanya, semuanya sampai kita tidur lagi. Ada semua. Itu silmi namanya. Nah, dalam mempraktekkan itu kita mesti total, tidak boleh setengah-setengah. Ya, tadi saya sampaikan, sholatnya Islami tapi tutur katanya tidak Islami. Bahkan dari mulai ujung mata sampai ujung kaki ada tuntunannya. Ya, bagaimana cara memandang, bisa kita temukan di An-Nur ayat 30 sampai 31. Ya, bagaimana cara berucap, bagaimana cara mendengar, bagaimana cara berjalan dan diatur, ada semuanya. Itu Islami. Disebut dengan silmi namanya. Silmi. Baik. Kalau Anda bisa lakukan itu dengan baik, maka Allah akan turunkan dampak dari awas ketaatan kita menunaikan tuntunan ajaran Islam. Jadi kalau matanya diarahkan Islami, telinganya diarahkan sesuai tuntunan Islam sampai ujung kakinya, maka Allah akan turunkan salam. Salam itu keselamatan, kedamaian, ketentraman, baik dunia, alam kubur atau akhirat. Quran surah ke-19 ayat 13 itu. Ya. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Salam. Ya. Maka hidupnya akan selamat, selamat dari hukuman Allah, selamat dari murka Allah, selamat dari tangan jahil manusia. Ya. Yawma wulida, saat hidupnya tenang, saat meninggalnya tenang, dan saat di akhirat pun dihidupkan dalam keadaan atau dibangkitkan dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Nah, sekarang persoalannya, mari kita lihat. Tadi menyebutkan Islam merangkul semua agama. Akan kita sepakati, agama itu ada berapa? Cuma satu, Islam. Ya, yang lain bukan agama. Ingat, kalau kita mengatakan ada agama lain selain Islam, berarti sudah salah. Sudah salah. Karena saat kita bersyahadat, kita mengatakan asyhadu an la ilaha la, pertama nafi, illa yang kedua isbat. Ya. Asyhadu an la ilaha. Ya. La yang pertama nafi, menafikan semuanya, bahwa tiada Tuhan, tiada, tidak ada.
Gak ada kepercayaan, gak ada agama, nafi, semua gak ada. Illallah, illa yang kedua isbat, menetapkan satu saja, cuma Allah. Ya, cuma Allah. Jadi kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan seluruhnya kecuali Allah. Nafikan semua, tetapkan satu. Ya. Lalu kemudian untuk mengenal Allah ini dibuat satu konsep, tuntunan, runtutan yang tadi dinamakan dengan Islam. Karena itu kalimat Islam disandingkan dengan Allah di Quran. Inna dina indallahi al-Islam. Ya. Agama, din yang tepat di sisi Allah cuma Islam. Sangat gamblang dan sangat jelas sekali ketika kita mendengarkan Ustadz Adi Hidayat menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin, atau Islam adalah rahmat bagi sekalian alam ya. Jadi itulah tadi ya, pembengkokan yang dilakukan oleh pendeta Abraham bin Moses telah diluruskan dan dijawab oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi pesan saya untuk semua sahabat muslim, jangan percaya dengan semua kuar-kuar dari pendeta Abraham bin Moses tersebut. Sok-sokan membahas agama Islam padahal dia sendiri bukan Islam. Ya itulah maksudnya, hanya untuk dipelintir dan di framing untuk menjelek-jelekkan Islam. Hal itu memang harus dilakukan oleh pendeta Abraham bin Moses, karena kalau tidak begitu tidak ada donasi yang mengalir. Jadi framingnya tentang Islam ya sangat luar biasa sekali ya, diselewengkan, dibengkokkan. Tujuannya pemurtadan. Ya memang sudah tugas dari Abraham bin Moses. Kalau tidak melakukan hal seperti itu maka donasi akan berhenti.